Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Semoga kita sudah diberikan kesehatan walafiat, amin. Sudah diberikan kemudahan di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga dimudahkan segala urusan-urusan duniawi akhirat kita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya dan dikembalikan kesehatannya seperti semula, amin amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang ngantuk kayaknya nih. Apalagi mendung-mendung begini. Aduh, enaknya tiduran. Tapi jangan kalah sama setan ibu ya. Karena setan tuh nggak pernah suka, nggak pernah demen sama orang-orang yang datang ke majelis taklim. Kalau orang yang nggak datang ke majelis taklim berarti kalah sama setan, kalah sama iblis. Karena ada majelis taklim dia nggak mau datang. Jawab yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ta'lim, mari kita bersama-sama bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Semoga dengan salawat ini Allah selalu memudahkan segala urusan-urusan dunia kita. Amin ya rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghafir lana syi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghafir lana ma madaya syi'al karami maulaya salli wa salim daiman abadan ala habibika khairil halqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghafir lana Rami manusia paling mulia Nabi kita Muhammad, manusia paling berakhlak Nabi kita Muhammad. Ya Rabbi bil balik maqasidana wa ghafir lana madaya wa syi'al karami manusia paling terpuji Nabi kita Muhammad, manusia paling berilmu Nabi kita Muhammad. Ya Rabbi bil Daya wa syi'al karam. Sekali lagi ya Rabbi bil
Balil maqasidana waghfir lana adaya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa yumiituhu ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillahi Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabnya ragu-ragu Jawab yang keras nape? Allah yakin mengitikadkan, meyakinkan, mengesahkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhakhrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam biha asyra syarallahu al-aliyyul azim wa balagha rasulun nabil habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil jamaah majelis taklim al-ahyar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya sangat hormati yakni pimpinan majelis yaitu Ibu Hajah Haryana Matan Allah bikuli haya dan juga para pengurus daripada majelis taklim kaum ibu al-ahyar. Ada juga di sini Ibu Hajah Nunung, Ibu Hajah Erna, Ibu Hajah yang saya nggak sebutin satu persatu namanya. Mudah-mudahan yang enggak saya sebutin juga tersebut di catatan Allah Subhanahu wa taala dan juga enggak mengurangi daripada adabul akhlak saya, menghormati daripada segala orang tua saya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan walafiat, panjang umur, istiqomah di dalam ibadah dan juga meringankan langkah kita menuju kebaikan yakni majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga salat dan salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat serta para pengikutnya sampai yaumul kiamah. Insyaallah termasuk kita di dalam golongannya. Amin amin ya rabbal. Jamaah kaum ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita dalam hidup ini tujuan kita ingin mendapatkan hasanah dunia wal akhirah. Hasanah apa Bu? Kebahagiaan, kebaikan, kebahagiaan. Bukannya hasanoh. Kalau hasanoh mah si Munaroh, tukang cabai di pasar. Hasanah dunia wal akhirah, kebaikan di dunia dan di akhirat. Mahuwal awalu, apa syarat-syaratnya yang pertama? Tujuan hidup kita enggak lain semua manusia, semua makhluk Allah khususnya yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala ingin mendambakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
kebaikan di dunia dan di nggak ada orang tuh yang mau hidupnya susah, hidupnya belangsak, hidupnya dipenuhi dengan kesulitan. Nggak mau, kecuali orang-orang yang kelibet daripada perbuatannya sendiri. Banyak orang udah enak, hidup udah berkah, dibikin susah sendiri. Minjem uang sama rentenir, akhirnya bunganya berlipat ganda. Minjem uang sama online, bunganya nggak kira-kira, akhirnya kebayar kagak, utangnya numpuk. Jangan ya, nggak boleh, jauhin riba. Kalau kita membiasakan diri minjem riba, hidup kita nggak berkah. Ada aja tuh permasalahan-permasalahan, ya, kesulitan-kesulitan ada aja. Kalau mau nabung, nabung aja di bank syariah udah, ya. Kalaupun umpama pengen deposito, deposito aja di bank syariah. Karena di bank syariah itu bukan bunga jenisnya, tapi bagi hasil. Bank muamalat, bank syariah, ya, nggak apa-apa, ya. Ustadz, saya deposito dapat bunga, tapi bunganya saya nggak ambil, saya kasih orang anak yatim. Ya boleh, tetap jangan, sama aja ente ngasih duit haram, ya, ngasih duit haram. Ya, umpama kata saya dikasih babi, terus babi saya kasih orang lagi, ya sama aja, haram-haram juga. Ya, jangan subhat, yang samar-samar tinggalin. Kalau kita ingin hidup enak, hidup tentrem, tinggalin yang subhat. Apa itu subhat? Yang samar-samar, jangan. Ya, yang yakin aja, yang jelas aja, yang halal-halal, yang haram haram. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di sini khamsatu afdalu hidup hasanah fid dunya wal akhirah. Jadi ada 5 syarat, 5 perkara kalau kita pengen hidup di dunia dan di akhirat mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Mahwal awalu, apa itu yang pertama? Al awalu ibadah. Yang pertama ibadah. Ya, bukan Al-Quran itu mah. Kalau Al-Quran baru jawab dengan Allah. Jadi yang pertama adalah ibadah. Kenapa disebut ibadah? Jelas Allah ciptain kita judulnya buat ibadah. Firmannya ada yang hafal? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Wah, udah di luar kepala itu mah, ya. Bukan di luar kepala lagi, di luar kaki malah. Itu ayatnya jelas bahwa Allah ciptain manusia, Allah ciptain insan, itu judulnya buat ibadah. Kalau manusia hidup di dunia nggak ibadah, sama kayak binatang. Manusia enggak ibadah, rugi hidup di dunia. Kenapa? Jelas, ya. Apalagi di bab sholat dalam kitab Fathul Mu'in. Kalau manusia itu enggak sholat, aduh, dosanya 15 perkara, ya. Di dunia, di alam kubur dan di alam akhirat. Itu ada yang pertama dijelasin ketika masuk alam kubur, orang-orang yang enggak sholat, yang suka ninggalin sholat, itu ada ular yang besar di dalam alam kuburnya yang akan menyiksa dia tuh di alam kubur. Ya, serem. Tapi saya nggak jelasin sekarang nih, babnya panjang. Saya jelasin yang 5 perkara dulu. Kalau kita diciptain sama Allah nggak ibadah, rugi. Pengen apa kita coba? Ya, nggak sholat, nggak mau ngaji, nggak mau jalan ke majelis taklim, mau ngapain? Usia nggak ada yang tahu. Siapa tahu besok mati? Ya nggak ada yang tahu manusia mah. Ya, umur kita sampai kapan, meninggalnya di mana, dalam keadaan kayak gimana kita nggak tahu. Itu kodrat Allah. Yang jelas Al-Quran udah jelas bahwa kita diperintahin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan manusia, jin aja ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga, lagi dia belum punya sifat sombong, ya. Lagi jin itu belum punya sifat sombong. Jin itu imamnya para malaikat, Bu. Di dalam surga itu jin menjadi imam para malaikat.
ilmunya di atas malaikat, ketakwaannya, keimanannya di atas para malaikat. Cuman satu jin tuh kesalahannya. Apa itu? Yakni nggak mau sujud sama Nabi Adam, sombong. Ya, makanya manusia sombong mah berarti temennya iblis. Iya, manusia sombong. Apa yang mau disombongin? Mati jadi tanah. Ya, diciptain Allah dari air yang hina. Ya, apa yang mau disombongin dulu? Jangan, nauzubillah min dzalik. Ya. Kalau manusia sombong sama dengan iblis. Kita punya sifat tawadu, sopan santun, ya. Itu yang diajarin sama baginda Rasulullah. Makanya akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Kalau cuma punya ilmu, iblis ilmunya lebih hebat. Jin ilmunya lebih mantap dari manusia. Tapi iblis, jin, setan nggak punya akhlak. Makanya dia bisa kita kalahkan. Ya. Kalau umpamanya jalan sendirian, wah tempatnya angker, nggak usah takut. Ya, karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Kadang-kadang zaman sekarang sholat mah sholat, ngaji mah ngaji, jalan ke tempat sepi, banyak setannya kita takut. Jangan. Ya. Setan kalah sama kita. Ya. Saya sering tuh ngobatin orang kesurupan yang diteluh di apa segala macam, setan. Ya, kita bacain Quran, tapi baca Qurannya yang istiqomah. Ya, baca Al-Qur'annya diamalin, istiqomah insyaallah. Ya. Kita bisa ngobatin sendiri kalau anak kita, cucu kita tuh panas, rewel, apa sih namanya, kesambet, sawan, ya, bisa obatin sendiri. Ya, yang pertama baca Fatihah kirimin sama Nabi, ya. Yang kedua ambil air putih, bacain bismillah, kirim Fatihah kepada Nabi terlebih dahulu. Yang kedua kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang ketiga para aulia-aulia Allah, siapa aja ngapal. Ya, kalau saya apalnya Kiai Banten, ya Kiai Banten sebut. Yang apalnya Habib Jakarta, ya Habib, umpamanya Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Asyukitang, Al Habib Muhammad, Al Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad Mbah Priok, Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad Mbah Kuncung, siapa aja ngapal. Ya, yang ada di kepala kita aja. Umpamanya ada ulama setempat juga sebutin, udah meninggal nggak apa-apa. Ya. Yang kedua, tiga itu para aulia Allah, sebutin tuh ulama-ulama kita. Kalau di Banten mah Kiai Abu Yadim Yati Cidahu Banten, Kiai Asnawi Caringin Banten, Kiai Haji Syekh Maulana Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf Banten, Pauson Syekh Kiai Haji Mansur Banten, ya itu yang dari Banten. Terus Kiai Haji Uci yang kemarin baru belum lama meninggal. Uci Kiai Haji Uci Turtusi Cilongok, Tangerang, Serang, Banten. Ya, itu. Jadi ulama-ulama dulu sebut. Nah, baru yang keempat sebut namanya. Siapa nih si bocah namanya? Al-Fatihatu khususon kalau laki-laki pakai Al-Mukarram. Kalau perempuan Al-Mukarramah. Al-Mukarram umpamanya Muhammad Nurdin bin siapa bapaknya sebut ya. Syiril Fatihah. Nah, jadi yang pertama kirim ke Nabi, kedua kirim ke Syekh Abdul Qadir, yang ketiga kirim ke para alim ulama aulia Allah, yang keempat baru sebut namanya si bocah. Bacain kulhu 3 kali, palak binas 1 kali 1 kali. Terus ayat kursi 1 kali, salawat 3 kali, baca ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Azim, ya Rabbal Alamin. Tiupin tuh, ya. Mau dia kesambet setan gondorwo, setan kuntilanak, setan kolong wewe, apa aja deh, ya insya Allah sehat, ya. Namanya anak kecil kan masih suci bu, ya. Biar dia nggak diliatin, dia emang lihat sendiri. Makanya bocah tuh kalau belum 40 hari matanya celangak, celongok, celangak, celongok, ya. Lain penglihatannya sama kita. Makanya kalau ini kadang-kadang suka ada belek dikasih kembang apa? Temeng apa?
Nah, kembang teleng tuh bagus lagi matanya. Tapi kalau kita jangan, ya ibu-ibu yang udah balik jangan pakai gituan. Kadang orang salah kaprah. Ada no di Senen tuh. Oh pakai kembang teleng emak-emak, malah matanya bengkak. Lagian orang buat orok dipakai emak-emak, nggak mau nanya dulu. Akhirnya iya sehat kagak matanya bengkak. Ya. Karena alamnya beda sama kita. Kalau orang masih suci, masih bersih. Kalau kita mah udah banyak dosa, belepotan dosa. Itu, jadi kita harus bisa, ya. Jangan kalau kita punya cucu, punya anak, sawan, repot nyari orang kesana sini, jangan. Bacain itu aja udah. Ayatnya ya Allah, ya Hayyun, ya Qayyum, ya Adim, ya Robbal. Ya Allah, ya Hayyun, ya Qayyum, ya Adim, ya Robbal. Gampang, bacain 7 kali, tiup airnya. Ya usapin tuh, mukanya usapin. Usapin, minumin. Ya, sama ibunya juga kalau masih ASI. Ibunya kalau masih ASI, payudaranya usapin tuh air tuh di payudaranya. Kalau masih ASI, yang namanya anak orok ya, suka masih ASI, ada yang dia susu botol. Terkadang nih dari orang tuanya nggak bisa ngejaga, maghrib keluyuran, ya kesono kemari, akhirnya pulang ada ngikut, kena anaknya sawan, ya. Jadi kalau umpamanya ada anak bocah sawan, kalau dia masih ASI, olesin tuh, ya olesin. Terus juga kalau umpamanya ada, nih saya kasih sedikit ya Bu ya. Kalau umpamanya ada orang kesurupan, ya, orang kesurupan nih. Langkah yang pertama kita tenang. Jangan takut. Oh, kesurupannya modelnya kayak apa? Tenang aja, ya. Yang pertama tenang, yang kedua pegang di bawah telinga nih. Kalau perempuan sama perempuan nih, ya. Nih, dua, ya. Pegang di sini tuh, di bawah telinga nih. Bawah telinga. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Tahan napas. Ya. Kalau dia menteriak, nah itu berarti dia asli kesurupan. Ustadz, kalau di situ nggak teriak, bagaimana di ujung jari? Ya, ujung jari. Dua-duanya pegang. Nih, tekan. Tep. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Tekan. Ya, dua-duanya. Ustadz, kalau di tangan nggak ada, di mana? Di bawah ketiak. Di bawah ketiak nih, ya, tekan. Bacanya sama, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha il. Kalau di bawah ketiak nggak ada, nggak teriak, gimana? Di bawah dengkul, pas pergelangan, di bawahnya, ya. Ini dengkul nih, pas bawahnya. Tekan tuh, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha, tekan, ya. Ustadz, kalau di situ nggak ada, di mana? Di jempol nih, ujung jempol kaki. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha tekan illallah. Ya. Nah, yang terakhir di jidat sini. Ya. Karena setan masuk dari tempat itu semua, dari kelemahan manusia. Yang pertama telinga, kedua mata, ketiga hidung, keempat mulut, kelima pusar, keenam kemaluan depan, ketujuh kemaluan belak. Dari lubang-lubang tersebut setan masuk, iblis masuk, jin masuk dari tempat itu. Makanya kalau ngontrol orang kesurupan kayak tadi tuh, inget-inget ya, yang pertama telinga, ya gini aja udah, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha tekan tek illallah, tekan terus. Kalau aduh panas, nah, langkah kedua, ibu ambil air putih, ya, masukin garam sedikit aja, banyak, dikit aja syarat, masukin, ya, bacain sama tuh, Bismillah, kirim Fatihah pada Nabi, terus aulia Allah, Syekh Abdul Qadir, aulia Allah, baru sebut namanya sama ulhu palak bina sholawat, ya Allah, ya Hayyun, ya Qayyum, ya Adim, ya Robbal alamin, tiupin.
Nah, itu langkah kedua. Langkah ketiga, kalau orang tersebut ngamuk-ngamuk, nggak bisa dikontrol, maksudnya kita nggak bisa ngontrol nih. Orang ngamuk-ngamuk, ya, wah ngamuk deh segala macam. Ibu ambil garam langsung aja bu, ya, ibu ambil garam langsung, garam kasar, baca Bismillah, syahadat 3 kali, innalillahi 3 kali, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali, ya Allah ya Jabbar 3 kali. Ingat, syahadat 3 kali, innalillahi 3 kali, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali, ya Allah ya Jabbar 3 kali. Pegang itu garam, ibu tekan, baca bismillah, la ilaha illallah, masukin ke mulutnya, plak. Ya, kadang-kadang dia suka tahu bu, kalau kita udah megang garam nih, mulutnya rapet, wah susah dibukanya. Ini setan tahu gue mau masukin garam nih. Ya. Nah, kalau umpama kayak begitu bengkek aja, ya, bengkek pegang ininya. Kalau nggak minta tolong dibuka mulutnya. Buka, masukin garamnya, plok, udah, langsung plek, sadar insya Allah. Ya. Jadi jangan kalau kesurupan diolesin balsem, diolesin remason, yang ada celeng itu orang. Ya, halang lagi. Iya, ibu-ibu kadang-kadang kalau lagi ziarah nih, oh kesurupan, olesin balsem set, mulutnya diolesin remason, wah yang ada celeng itu orang panasan. Jangan. Jadi caranya gitu. Yang pertama bawah telinga, belajarnya ya. Nih di bawah telinga satu, ya, nih telinga. Yang kedua di bawah ketiak. Yang ketiga di bawah dengkul. Yang keempat di ujung jari jempol. Yang kelima di ujung jari tangan. Yang keenam baru jidat. Ya, itu jidat terakhir. Kalau mau ngacak gimana Ustadz? Nggak apa-apa ngacak. Ya, ngacak nggak apa-apa. Ya. Ah, ini garam ambil nih garam nih. Kalau umpamanya anak kecil garam yang halus aja bu, ya, jangan yang kasar kalau anak kecil. Tapi kalau yang udah dewasa garam halus kasar nggak apa-apa. Dikit aja, baca Bismillah, syahadat 3, innalillahi 3, la haula 3, ya Allah ya Jabbar 3, tekan Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, ya. Tekan la ilaha illallah. Jadi sambil narik bu, la ilaha, tuh lepas illallah, langsung masuk itu cebret ke mulutnya, insya Allah sadar dia. Ya. Udah, jadi caranya jangan lagi yang macam-macam kayak begitu kalau ngadepin orang kesurupan. Tapi tenang, kadang-kadang orang kesurupan macam-macam. Ada mukanya kayak macan, mukanya kayak monyet, macam-macam. Ya, serem. Ya, tenang aja bismillah. Tenang, yang penting tenang pertama. Yang kedua, langkah-langkahnya yang tadi saya sebutkan, bikin air dan buatkan garam kalau dia ngamuk-ngamuk. Ya. Jangan kayak tadi, orang kesurupan, olesin balsem, remason, yang ada begitu sadar, ini kenapa nih? Kayak pedes semua muka. Celeng orangnya. Ah, itu yang pertama ibadah, berbanyak ibadah kita ya Bu ya. Balik lagi ke permasalahan hasanah dunia wal akhirah, banyakkan ibadah Bu ya. Sunnah jalanin ya. Kalau kita sempat apa yang ngelaksanain sunnah jalanin, duha, tahajud, hajat, istikharah segala macam ya jalanin. Kalau istilah sanggup jalanin namanya sunnah. Kalau nggak sanggup ya nggak apa-apa. Ya, perbanyak ibadah untuk bekal kita nanti ketika dipanggil sama Allah. Lalu yang kedua ilmu. Yang kedua ilmu, Bu. Ya. Kalau kita pengen bahagia di dunia dan akhirat, yang pertama ibadah, kedua ilmu. Ini kita datang ke majelis taklim, syaratnya udah masuk yang kedua. Kita datang jauh-jauh dari rumah, langkah kita ya sampai Ibu Sani, ya subhanallah kalah kita. Ya.
Ibu Sani usianya udah berapa dibanding kita, tapi istiqomah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu Sani sehat walafiat. Amin. Panjang umur. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal. Yang kedua ilmu, yang ketiga adalah akhlak. Ya, perilaku kita yang baik sama tetangga, sama teman, sama kerabat. Ya, jangan sampai kita ibadahnya rajin tapi akhlaknya jelek, jangan. Karena kita diperintahkan sama Nabi hablum minallah wa hablum minan nas, baik berhubungan kepada Allah, baik pula kepada manusia. Sama siapa aja yang namanya manusia, mau dia agamanya non muslim, agamanya Kristen, Hindu, Buddha, ya kita selalu baik. Nggak boleh kita musuhi. Karena Nabi aja orang Yahudi disayang sama Nabi. Ya, orang Yahudi disayang sama Nabi. Orang buta disuapin tuh pengemis sama Nabi, sabar. Nenek-nenek tiap hari ngeludahin mukanya orang Yahudi, Nabi nggak marah. Ketika sakit disamperin sama Nabi. Ya, kita nggak boleh mempunyai sifat dengki sama orang, nggak boleh. Wah, dia mah bukan sealiran sama gua, dia mah bukan seagama sama gua, jangan. Ya, namanya manusia itu hablum minallah hablum minannas. Kita baik kepada siapapun. Ya, insya Allah kalau kita baik kepada siapapun, baik itu orang muslim, non muslim, nanti akan dapat kebaikan pula kita. Ya, pamay ya'mal misqala dzarratin khairai wa may ya'mar misqala dzarratin syarrai. Nah, itu ya, balasannya udah pasti. Ya, saya tinggal dulu dekat mertua tuh, Bungur Besar, Kemayoran tuh, tetangga kanan kiri depan belakang non muslim semua, Bu, Cina. Makanya saya dikit-dikit bahasa Cina tahu. Ya, kalau gongsi paca itu pada ke rumah ngasih dodol Cina. Ya, karena apa? Saya baik sama mereka. Kadang mereka anaknya kesurupan, ada yang kesurupan non muslim manggil saya. Hai ya Ci, kenapa kue manggil saya Ci? Panggil no. Orang apa namanya Shinse. Kalau Cina mah. Panggil dari agama Ci, jangan saya mah beda agama. Nggak apa-apa, saya percaya sama Pak Ustadz katanya. Ya udah, saya obatin, sehat, sembuh. Ya, hari kita jadi saudara. Alhamdulillah satu mualaf. Ya. Saat anak saya mau nikah sama orang muslim, mualafnya bagaimana? Ayo besok jalan kita ke Masjid Akbar Kemayoran. Di sana kita mualafin, dapat sertifikat sekalian dinikah sirihin. Kenapa saya nikah sirihin? Karena jaga daripada hal-hal yang tidak baik. Ya, setelah nikah sirih langsung diurus ke KUA. Itu. Jadi jangan sampai dia berbuat yang enggak. Kita nikahin sirih dulu, habis nikah sirih langsung ke KUA. Ya. Udah dihitan belum? Belum Posat, hitan dulu. Waduh, gimana Ustaz? Lama. Udah biarin sabar. Ente mau enak apa mau enak? Ya kan? Mau enak ya udah sunatin. Sunatin deh. Malu Posat, udah diem aja di rumah sakit seminggu 3 hari juga sehat. Ya. Terus sunatin pakai apa? Pakai golok kalau mah. Kalau anak kecil pakai gunting, lu mah pakai golok katanya. Ada-ada aja mualaf tuh. Banyak tuh yang namanya non muslim kan banyak yang belum disunat, Bu. Ya, banyak yang belum dihitan. Hitan. Alhamdulillah tuh beberapa orang udah mualaf, ya. Karena apa? Perilaku kita. Kita nggak nyuruh, mereka sendiri yang mau meluk agama Islam. Sampai ada orang saudaranya non muslim itu orang Australia. Ustaz, saya punya saudara orang Australia. Dia mau mualaf bagaimana? Suruh kemari. Saya bilang kita ke Masjid Akbar Kemayoran sana. Kita rame-rame. Dia bisa bahasa Indonesia nggak? Bisa, Ustaz. Dia udah lama di sini. Ya udah suruh datang. Orang Australia. Ada fotonya tuh. Di video saya ada di YouTube saya. Langsung masuk mualaf. Alhamdulillah tuh. Karena apa? Kelakuan kita, perilaku kita. Kalau Ustadz monoton, ya, maunya ke pengajian aja baiknya, tapi sama mereka nggak baik, itu salah. Ya.
Kadang ada ustadz jemaat tablik malah mereka datengin anak-anak pang, Bu. Ya, anak-anak pang yang kupingnya bolong kayak baut. Ya, bolong sini gede, bolongnya segini. Ya, disamperin sama mereka dakwah baik. Ya, kalau kita tuh biasanya momennya kalau Ramadan tuh. Kalau Ramadan di kita di Majelis Alim Bungur Kemayoran tuh setiap habis taraweh kita bagi-bagiin makanan, bagi-bagiin sedekah sama anak-anak yang pinggir jalan tuh. Yang kupingnya bolong-bolong, yang pada tidurnya di jalanan, kita samper-samperin. Ya. Karena mereka juga saudara-saudara kita. Al-muslimu ahul. Cuman memang mereka belum dapat hidayah. Kalau udah dapat hidayah rajin, kalah kita. Ya. Banyak tuh orang-orang ya, mualaf ataupun orang-orang yang baru mengenal Islam rajin menekuni kalah kita. Kadang ada bekas preman seperti Anton Medan, Ustadz Anton Medan, ya, Ustadz Jerry Sulaiman, bekas penyanyi rock, sekarang jadi ulama, ya, ketaatannya sama Allah luar biasa. Padahal Anton Medan mantan preman, dulu disebut pembunuh berdarah dingin. Ya, Anton Medan. Seperti juga Johnny Indo. Pernah nonton filmnya Bu ya? Johnny Indo tahun berapa tahu tuh? Ya, itu juga preman kawakan juga kelas kakap. Tapi alhamdulillah beliau sudah haji. Ya. Itu yang kedua, yakni akhlak perilaku kita. TikTok yang benar, jangan macem-macem. Ya, zaman sekarang nggak emak-emak, nggak nenek-nenek main TikTokan banyak yang nggak beres. Ya, jangan ikut-ikutin ya. Masih. Jangan ikut-ikutin yang begitu. Ya, main TikTokan yang bagus saja selawatan. Ya. Dangdut gimana Ustaz? Ya, dangdut boleh tapi yang benar. Jangan ngundang aurat, jangan. Nggak boleh. Banyak zaman sekarang banyak yang nggak beres. Jangan diikutin yang begitu mah. Yang keempat akhlak. Yang pertama tadi ibadah, kedua ilmu, ketiga akhlak, yang keempat bekerja, usaha, ikhtiar tuh. Bapak yang mau dagang-dagang, yang mau kerja-kerja, yang mau ngajar-ngajar, ya. Ada ikhtiar, ya. Apa aja kerjain, ya. Rezeki mah udah diatur sama Allah. Kata Bang Bunyamin juga tuh, rezeki mah kagak kemana, tapi kalau ente kagak kemana-mana, mana mau dapet tuh rezeki, kata Bang Bunyamin mah almarhum. Ya. Yang penting kita keluar rumah, mau dagang ke, mau apa ke, bisnis ke, ya, apaan aja, ya, bilang bapak. Kalau nggak ada bapak gimana ya, kita usaha sendiri, apaan aja, yang penting halal. Terus ibadah, ilmu, akhlak, bekerja ikhtiar. Yang kelima sholawat. Banyakin sholawat Bu. Ya. Sholawat banyakin tiap hari 100 paling dikit. Ya. Insya Allah kalau orang yang banyak sholawat, hidupnya itu dikasih mudah sama Allah. Jalannya enak. Ya, jalannya enak. Walaupun kita nggak punya duit tapi enak aja hidup mah. Orang kaya sama orang berkah beda. Orang kaya belum tentu tapi orang berkah sudah pasti kaya. Orang kaya pasti ngalamin kesulitan. Tapi kalau orang berkah nggak pernah yang ngalamin kesulitan. Ya. Makanya banyak orang kaya banyak yang stres. Banyak yang stres. Iya. Kalau orang berkah mah tenang aja, enjoy. Yang penting gue udah bisa makan, udah tenang. Alhamdulillah. Iya. Nggak usah mikir macem-macem. Mau ada global dunia, apa segala macem. Bikin pusing. Ya. Kadang-kadang ngiris juga zaman sekarang Bu. Iya. Bensin seliter 10.000. Ya. Orang biasanya pulang pergi. Bisa irit, sekarang mah boro-boro irit dah. Ya, 10.000 seliter. Minyak lagi mahal. Minyak sayur, minyak goreng, ya, beras apa. Tapi semua kita ikhlas, jalanin, sabar.
tujuan kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarin aja itu urusan orang atas tuh mah tuh. Biar orang atas aja tuh yang ngatur. Ya. Zaman rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu 5 perkara yang harus kita jalani di dunia ini biar hidup kita bahagia dunia akhirat. Di dunia kita dapat kebahagiaan, di akhirat pun kita dapat kebahagiaan. Ya, sesuai doa sapu jagatnya, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azab. Ustaz, kenapa sih doa itu disebutnya doa sapu jagat? Kenapa enggak sapu cakar atau sapu lidi? Karena itu sudah melingkup semuanya. Makanya mau ustadz, ulama, kiai, habaib, kalau doanya panjang muter-muter, tetap aja tutupnya Robbana atina. Ya. Doa muter-muter panjang-panjang, tetap akhirnya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak jauh-jauh. Udah, kalau umpamanya ibumu Abdul, tambahin doa selamat. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal wa maghfiratan ba'dal. Allahumma hawin alaina fi sakaratil wan najata minan nar wal afa indal hisab. Tuh tambahin ya. Udah itu aja. Enggak usah banyak-banyak. Ntar pusing ngapalin banyak-banyak doa. Cukup doa selamat, doa sapu jagat. Udah semuanya udah dapat. Iya, Allahumma nas'aluka salamatan fid din wal akhirah. Ya Allah ya Rabbillah, keselamatan aku di dunia dan di akhirat. Wa afiatan fil jasadi, dan kesehatan jasad. Wa barakatan fil ilmi, dan keberkahan ilmu. Wa barakatan fil rizki, dan keberkahan rezeki. Udah semua dapat di situ. Ada semua. Sampai sakaratil maut juga ada. Ya, udah lengkap itu. Hafalin itu aja doa selamat, doa sapu jagat. Udah hafalin itu. Tiap hari kita baca. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang saya dapat sampaikan karena sekarang asarnya cepat ya, kurang 10 menit apa 1/4 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kelima perkara tersebut dapat kita amalkan agar kita semua mendapatkan hasanah di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan daripada kesulitan-kesulitan di alam dunia ini, dan Allah mudahkan hidup kita jalan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal. Baca doa sama-sama sambil diiringi dengan pembacaan sholawat ya Bu. Terus sebelum saya berhenti berdoa, jangan berhenti sholawatnya. Yuk sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Baca semua. Sallallahu ala wasallam. Tadi belum disebutin yang sakit sama yang meninggal. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baca semua yuk. Sallallahu Muhammad. Sallallahu salam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baca terus yuk. Sallallahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah ya Rabb, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan kami ya Allah. Ya Rabbi ya Rahman ya Hayyun ya Qayyum. Ampunkanlah segala kelalaian kami ya Allah. Ampunkanlah segala kelalaian kami dalam melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Ampunkanlah segala kelalaian kami di dalam menjaga larangan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Karim.
Sesungguhnya kamu ini hamba yang dhaif ya Allah. Penuh salah, penuh lalai ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Hanan ya Manan. Ampunkanlah dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan, kelalaian orang tua kami ya Allah. Jadikanlah alam kubur orang tua kami raudhah min riyadil jannah, menjadi taman-taman surgamu ya Allah. Beri keluasan kelapangan di dalam alam kubur orang tua kami ya Allah ya Rabb. Bagi keluarga kami, suami, anak, saudara kami yang telah Engkau panggil ya Allah, berilah kelapangan dan keluasan di dalam alam kuburnya ya Allah. Jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Hanan ya Manan. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah anak-anak dan cucu kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, yang taat kepadamu ya Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi masyarakat nusa bangsa dan agama ya Allah ya Rabb. Mudahkanlah bagi kami semua urusan-urusan duniawi ini ya Allah. Sungguh kami tak akan mampu mengurusi masalah keduniaan ini ya Allah, tapi buatmu sangatlah mudah ya Allah. Mudahkanlah bagi kami dalam segala urusan-urusan duniawi ini ya Allah ya Rabb. Jangan Engkau beri cobaan yang kami tak mampu menghadapinya ya Allah. Ya Allah ya Hanan ya Manan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, Engkau angkat penyakitnya ya Allah ya Rabb ya Hanan ya Manan. Angkat penyakitnya ya Allah. Wabil khusus Ibu Hajah Pendawati, wabil khusus Bapak Irfan, Bapak Ibung, Bapak Yusuf, Engkau angkat penyakitnya ya Allah. Kembalikanlah kesehatannya seperti semula ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia, wabil khusus Ibu Sumina binti Fulan, Bapak Ledi Musafir Halim, Bapak Haji Maska bin Askal ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Terima amalan ibadahnya suatu masa hidupnya di dunia ya Allah ya Rabb ya Hanan ya Manan. Beri keluasan kelapangan di dalam alam kuburnya, jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Allah ya Rabb. Jauhi anak-anak kami dari segala macam bentuk kemaksiatan ya Allah ya Rabb. Lindungi anak-anak dan cucu kami dari segala macam bentuk kemaksiatan ya Allah. Jauhi anak-anak kami dari segala macam bentuk kemaksiatan ya Allah ya Rabb ya Hanan ya Manan. Jadikanlah kami semua hamba-hamba yang istiqomah di dalam ibadah ya Allah. Jadikanlah kami anak orang-orang yang istiqomah di dalam ibadah ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang istiqomah di dalam ibadah ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Ketika Engkau panggil kami, gerakan lisan kami dalam membaca kalimat la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Jadikanlah kematian-kematian kami husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Mati membawa iman kepadamu ya Allah. Mati membawa iman kepadamu ya Allah. Dengan mengucapkan kalimat sama-sama la ilaha illallah, sama-sama 7 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqil Fatihah wa syiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abul khair, iftah lana abul khair, iftah lana abul khair. Allahumma sabbitna bil iman, Allahumma sabbitna bil ihsan, Allahumma sabbitna bil Islam. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal sihat wal afiyat. وأما بسلام الدنيا والآخرة وعذاب الجنة. اللهم أعفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرفنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا شر الآخرة. غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم امدد لنا بتنشير كل عشير فإن تنشير كل عشير عليك يا شر يا الله. حاجتنا إليك كاشر يا الله، حاجتنا إليك كاشر يا الله، حاجتنا إليك كاشر يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع والدعاء لا يستجاب. اللهم اجعلنا شاكرا واجعلنا صبورا واجعلنا في عين شاكرا في أعيننا كبيرا. اللهم يا رب إنا مغلوب فانتشر واجبر قلبي منكسر واجمع شمل المندشر إنك أنت الرحمن المقتدر. واغفنا يا كفيف عن عبدك مبتكر وكفى بالله وليا وكفى بالله نشيرا. إن الشرك لظلم عظيم وما الله يريد ظلما للعباد فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم أنزل رحمة والمغفرة بشفاعة رسول الله أجمعين وسن ثم إلى المرحوم نائب سمنا بنت فلان وسن ثم إلى المرحوم Bapak Lede Musyafir Halim وسن ثم إلى المرحوم Bapak Haji Maska bin Askal. Muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa lahumud darajat wa da'iful lahumul hasanah adkhilhumul jannata ma'al abrar. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dakhulil jannah. Allahumma ja'alna fi qubrahum rawdatan min riyadil jannah waj'alhum qubratan minhu faniran. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Istajib du'a ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Istajib du'a ya Allah ya Rahman ya Rahim. Istajib du'a ya Allah ya Hannan ya Mannan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul ya Allah Gusti ya Karim siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.